Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, hari ini kita memperingati Nuzul Quran atau hari turunnya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran dulu diturunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 17 Ramadan, ketika Nabi sedang melakukan tahannus di Gua Hira, yang tiba-tiba kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. Pada dasarnya Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, jika kita membaca sejarah, Nabi pernah mengalami kekagetan yang luar biasa, mengalami ketakjuban yang luar biasa, bahkan juga ketakutan yang luar biasa, sehingga beliau merasa gemetar, kemudian pulang dan menemui seorang perempuan, yaitu istrinya Khadijah. Khadijah punya peranan yang sangat besar di dalam memberikan keyakinan kepada Nabi dan juga memberikan kekuatan kepada Nabi saat menerima wahyu pertama Al-Quran. Tetapi seringkali di dalam sejarah kita hampir melupakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu pertama kali diperdengarkan oleh Rasulullah kepada seorang perempuan. Bahkan kadang-kadang kita menganggap perempuan itu tidak memiliki peranan apa-apa di dalam sejarah atau di dalam turunnya Al-Quran. Nah, inilah yang penting kita coba untuk menggali bersama. Betapa Al-Quran punya kepedulian terhadap perempuan. Misalnya kita bisa melihat bagaimana cara menyapa Al-Quran terhadap perempuan. Kita tahu bahwa saat turunnya Al-Quran, kondisi masyarakat jahiliyah sangat tidak menghargai perempuan. Kita tahu bahwa para masyarakat jahiliyah ketika adanya kelahiran perempuan, kemudian dikubur hidup-hidup dan dianggap memalukan keluarga. Karena itu perempuan harus ditiadakan. Jika dia dianggap ada, maka kemanusiaannya pun tidak diakui. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, misalnya di dalam surah An-Nahl Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kazim. Ketika mereka itu diberikan kabar gembira terkait dengan kelahiran perempuan, mereka kemudian wajahnya berubah menjadi menghitam, berubah menjadi masam karena merasa malu atas kelahiran anaknya perempuan ini. Tetapi Al-Quran justru menafikan atau menolak praktek penguburan hidup-hidup perempuan itu, yang kemudian ayat Al-Quran menegaskan dan melarang untuk membunuh anak-anak yang dilahirkan, baik laki-laki dan perempuan. Dalam salah satu ayat Al-Quran Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena ketakutan mereka akan kelaparan. Mengapa dikatakan mereka akan kelaparan? Karena salah satu motif dari menguburkan anak-anak perempuan saat itu adalah dianggap sebagai perempuan tidak bisa memberikan sumbangan yang produktif bagi keluarga. Karena perempuan tidak bekerja, perempuan di rumah, sementara mereka harus memberikan nafkah kepada anak-anak perempuan. Karena itu dianggap membebani bagi keluarga. Lalu Al-Quran menegaskan tidak boleh melakukan pembunuhan itu, karena Allah telah memberikan rizki kepada setiap anak yang dilahirkan. Belum lagi pada kasus-kasus yang lain, Allah juga memberikan respon kepada praktek
ketidakmanusiawian yang dilakukan oleh para masyarakat jahiliyah saat itu, diantaranya adalah tidak menganggap kemanusiaan perempuan dengan cara menjual belikan perempuan dan juga mewariskan perempuan sebagaimana barang-barang yang barang dagangan, sebagaimana barang harta yang dimiliki oleh keluarga. Karena itu ketika seorang perempuan ditinggal mati suaminya, maka dia akan menjadi hak dari keluarga suaminya, entah itu kakak dari suaminya atau ayah dari suaminya atau bahkan anak dari suaminya sendiri atau anak kandungnya sendiri. Hal ini tentu sangat menyedihkan sekali. Lalu kemudian Al-Quran dengan sangat tegas mewasiatkan kepada seluruh umat manusia, terutama kepada umat muslim, bahwa di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisa'a karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagimu untuk memberi atau mewariskan perempuan dengan cara paksa. Ini memberikan teguran yang sangat keras kepada para masyarakat saat itu yang sudah terbiasa mewariskan perempuan. Belum lagi dalam praktek perkawinan. Pada masa itu perkawinan terhadap perempuan itu tidak ada batasnya. Semakin laki-laki itu memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi, maka perkawinan adalah menjadi kebanggaan. Semakin banyak perempuan yang dikawini menunjukkan kekuatan dan harga diri laki-laki yang semakin terhormat. Karena itu dalam sejarah diceritakan bahwa seorang raja akan memiliki puluhan bahkan ratusan istri, belum lagi selir-selir dan gundik-gundik yang mereka miliki. Hal itu kemudian ketika Islam datang, perkawinan dibatasi hanya 4 saja. Fankihu ma thaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Kalau kita membaca konteks sejarah itu, betapa pembatasan ini adalah tindakan yang sangat revolusioner, tindakan yang sangat mengagetkan di sisi masyarakat saat itu, karena mereka awalnya bisa mengawini perempuan-perempuan itu tanpa batas. Bukan hanya itu, bahkan juga diatur siapa yang perempuan yang bisa dikawini oleh laki-laki. Maka kemudian ayat Al-Quran menegaskan bahwa terdapat orang-orang yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki. Misalnya disebutkan ada seorang ibu yang nggak boleh dikawini oleh laki-laki, yang itu dulu dipraktekkan secara biasa. Tidak boleh mengumpulkan antara 2 saudara yang dikawini oleh satu laki-laki, yang itu dulu dipraktekkan secara biasa. Ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap perempuan sangat luar biasa. Al-Quran menyapa perempuan dalam berbagai kasus, dalam berbagai isu. Tetapi kadang-kadang kita seringkali melihat bahwa perempuan itu tidak ada di dalam Al-Quran, atau misalnya ada dianggapnya sesuatu yang hanya berlalu saja. Belum lagi Al-Quran juga memberikan penekanan dan penegasan yang sangat jelas sekali terhadap kemanusiaan perempuan ketika Al-Quran mengatakan Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kata Allah bahwa sesungguhnya telah aku ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan disebut secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa antara keduanya bukanlah satu jenis kelamin yang kemudian bertingkat atau punya derajat yang hierarkis, yang satu menjadi subordinat yang lain. Tidak sama sekali. Bahkan di akhir ayat itu pun Allah masih menegaskan Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan bagi Allah tidak ada perbedaan. Mereka dianggap sama. Baik mereka itu berbeda secara jenis kelamin, tetapi perbedaan itu tidak menjadikan Allah membeda-bedakan mereka kecuali karena ketakwaannya. Pada ayat yang lain di dalam surat Al-Ahzab, Allah sangat indah sekali memberikan penegasan kepada kita bahwa
Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki, orang-orang muslim perempuan, orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan dan seterusnya, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penegasan atau sapaan Al-Quran yang menurut saya sungguh luar biasa. Tetapi seringkali ketika kita memperingati hari nuzul Quran, hampir saja tidak melihat ada peran perempuan di situ, ada perempuan yang disebut di dalamnya, ada perempuan yang di dalamnya harus diperhatikan. Tetapi seakan-akan Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada manusia yang itu di dalamnya mungkin menafikan atau menyepelekan perempuan. Nah, inilah yang mestinya harus kita renungkan bersama-sama. Ketika kita mengkaji Al-Quran, maka kita harus mengkaji dengan dua sisi sekaligus, cara pandang dua sekaligus, yaitu cara pandang laki-laki sekaligus cara pandang perempuan. Tanpa itu kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik, dengan lebih adil. Bahkan bisa jadi ketika kita sudah 15 abad mempelajari Al-Quran, masih saja melihat perempuan sebagai manusia subordinat, tidak memperhatikan mereka, padahal sejak 14 atau 15 abad yang lalu sudah difirmankan Allah secara tegas. Isu-isu yang lain masih bahkan pengalaman khusus perempuan yang pengalaman biologis perempuan itu pun disebut secara tegas oleh Al-Quran di dalam beberapa ayat. Misalnya pengalaman biologis ketika perempuan mengalami haid, ketika perempuan mengalami kehamilan, ketika perempuan menyusui, ketika perempuan mengalami perkawinan dan macam-macam, semuanya disebut secara tegas di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa isu-isu yang berkaitan atau pengalaman-pengalaman perempuan itu bukanlah sesuatu yang harus dinafikan, tapi justru harus diperhatikan. Nah, itulah yang mungkin harus kita tekankan ketika kita memperingati hari lahirnya Al-Quran atau hari turunnya Al-Quran ini. Di situ di dalamnya kita harus menyebut perempuan yang pernah terlibat, perempuan yang pernah disapa oleh Al-Quran. Bahkan dalam salah satu surat Al-Quran ada yang diturunkan akibat dari mujadalah atau perdebatan yang dilakukan oleh seorang sahabat perempuan, yaitu Haulah binti Tha'labah. Ketika beliau mengadu kepada Rasulullah tentang perilaku suaminya yang melakukan zihar kepadanya, lalu kemudian itu diadukan kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan keputusan hukum yang menurut Haulah ini bertentangan dengan keadilan yang dia rasakan. Kemudian dia tidak terima, lalu dia berdoa kepada Allah, lalu turunlah ayat atau surat Al-Mujadalah yang kemudian memberikan kesempatan kepada Haulah untuk melakukan rujuk kembali kepada suaminya dengan cara suaminya ini membayar kafarah yang ditentukan di dalam ayat-ayat itu, yaitu kafaratuz zihar. Jadi ayat ini justru memiliki sejarah akibat adanya kasus yang dialami oleh seorang perempuan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran menyapa perempuan sedemikian rupa, sedemikian dekatnya, sehingga kita perlu ketika memahami Al-Quran juga harus memahami cara pandang yang melibatkan perempuan, sehingga kita bisa menafsirkan ayat-ayat itu dengan semangat keadilan, sehingga membawa kerahmatan kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki dan perempuan. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.